Hidup yang diberkati adalah hidup yang mempunyai kuasa untuk menikmati, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki. Jangan sampai gaya hidup kita membuat kita susah sendiri. Standar hidup dan tujuan kita akan menentukan gaya hidup kita. Setiap orang pasti punya gaya hidup. Kita harus menetapkan hati, kita mau hidup dengan standar seperti apa. Kita harus tetapkan hati. Sangat sederhana, mewah, atau super mewah. Aku pribadi memilih gaya hidup sehari-hari sederhana. Bagi aku, kemewahan hanya sebuah hiburan sesekali saja. Mewah bagi aku adalah ketika aku punya waktu berkualitas bersama keluarga tanpa perlu dikejar-kejar pekerjaan. Satu hari, anak aku bertanya kepada aku, Mama, mau nggak punya rumah seperti istana? Aku jawab, Mama lebih suka rumah yang homey. Aku lebih suka rumah yang terasa hangat. Kalau rumahnya terlalu besar, nanti kita jarang ketemu. Terus anakku bilang, oh iya ya Mah, nanti mau ke kamar Mama aja mesti lari-lari, katanya. Aku percaya setiap orang punya standar hidup, keinginan bagaimana mereka mau hidup. Tidak ada yang salah dengan keinginan hidup mewah atau super mewah kalau kamu mampu. Tapi kebanyakan orang menginginkan gaya hidup yang berlebihan melampaui kemampuan mereka. Menurut aku, gaya hidup sederhana itu membuat segala sesuatu jadi mudah. Karena seringkali ambisi dan keinginan manusia itu gak akan ada habisnya. Belum pernah aku ketemu orang kaya yang merasa cukup kaya, lalu bisa berkata cukup untuk uang. Karena uang membuat orang selalu kurang. Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Semakin kita ingin kaya, semakin kita menginginkan sebuah kehidupan yang mewah, gaya hidup yang mahal, kita akan cenderung mengejar uang. Karena untuk segala kemewahan itu butuh uang yang lebih. Nah, ini yang membuat orang jadi menyiksa diri. Aku mau tanya, apa harus mewah baru bahagia? Karena aku pernah bertemu dengan beberapa orang yang kaya raya, rumahnya begitu mewah, tapi gak bahagia. Apa sih ukuran mewah? Contoh, pisang goreng, ubi rebus, kopi tubruk, dan air kelapa saja bisa jadi mewah. Tergantung penyajiannya dan makan di mana. Contoh, pisang goreng di restoran bintang 5, harganya pasti seperti 1 truk pisang kalau kita beli di kampung. Tergantung bagaimana kita menyajikannya, makan di mana, dan bersama siapa. Sebenarnya kemewahan itu pilihan. Kita bisa tetap sederhana, tapi terasa mewah. Yang membuat kita berkualitas itu bukan karena gaya hidup yang mewah atau mahal. Karena kalau mau kita sadar, makan yang sehat itu malah makanan yang sederhana loh.
Orang yang harus mulai diet harus makan makanan yang sehat. Semakin sederhana makanannya kan? Semakin sederhana makanan yang harus mereka makan. Seperti telur yang harus direbus saja, ayam yang harus dikukus, gak boleh banyak garam, gak boleh banyak lemak, dan akhirnya gak boleh makan gorengan dan lain sebagainya. Malah orang yang sudah mulai diet udah gak makan daging lagi hari ini. Teman-temanku sudah banyak yang gak makan daging. Malah hidup yang sehat itu malah sederhana. Kalau kita mau sehat, hiduplah sederhana. Semakin sederhana gaya hidup kita, kita akan terhindar dari hutang dan korupsi karena ambisi mengejar uang demi kemewahan. Terus kita tidak akan stres karena tidak ada keinginan memiliki sesuatu yang tidak bisa kita capai. Banyak orang yang gak bisa punya ini itu, dia stres. Gak bisa beli ini itu, dia stres. Kalau hidup sederhana itu, segala sesuatu jadi lebih mudah. Cinta uang itu memperbudak kita. Mungkin kita akan mentertawakan orang yang hidup tanpa ambisi. Tapi kita tidak sadar, sebenarnya cinta uang memperbudak banyak orang. Mereka hidup dipimpin oleh uang. Segala sesuatu diukur dari pandangan uang. Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Justru yang menjadi ukuran orang yang diberkati itu bukanlah seberapa banyak yang bisa mereka miliki. Karena keinginan tidak akan ada puasnya. Orang ini punya kekayaan, harta benda, kemuliaan, dan tidak kekurangan. Semua yang dia mau bisa beli. Tapi kata firman Tuhan tadi, dia tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Jadi harta dan kemampuan kita untuk membeli apapun yang kita mau bukanlah ukuran orang itu diberkati oleh Tuhan. Karena ukuran orang yang diberkati adalah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini. Kita tidak bisa mentertawakan orang yang mungkin hidupnya sederhana tapi mereka bahagia. Kita nggak bisa bilang jangan jadi orang yang cepat puas. Hidup kok nggak punya ambisi, hidup kok nggak punya mimpi. Cinta uang itu membuat hidup orang menderita. Biasa pegang uang banyak, sekalinya nggak pegang, pasti stres hidupnya. Apakah harta yang banyak adalah ukuran kebahagiaan? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa orang sampai memburu uang? Karena mereka punya target ambisi yang terlalu tinggi. Mereka punya keinginan untuk lebih kaya, ingin punya lebih, mereka gak puas dengan seberapa banyak yang mereka miliki. Gimana hidup gak duka? Orang jam 5 udah bisa pulang ke rumah, istirahat bersama keluarga, malah kerja habis-habisan demi kekayaan. Demi uang yang lebih banyak, kerja gak ada jamnya. Fisik gak dijaga, gak pernah menikmati waktu bersama keluarga. Begitu dia tua, uang yang udah banyak tidak bisa menikmati juga.
Kita seringkali lupa arti diberkati. Arti diberkati adalah kemampuan untuk menikmati hidup ini. Kuasa dari Tuhan untuk menikmati hidup yang Tuhan beri. Bagaimana kita harus menetapkan standar hidup kita, supaya jangan sampai gaya hidup kita malah jadi budak uang. Tetapkan standar hidup sesuai dengan kemampuan dan panggilan. Dalam menetapkan standar hidup kita harus bisa mengukur kemampuan kita. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan dalam menetapkan standar hidup kita, gaya hidup kita harus punya ukuran yang sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Standar hidup kita entah sangat sederhana, mewah atau sangat mewah, akan menentukan gaya hidup dan kebiasaan kita berbelanja. Contoh, pilihan bahan makanan. Pilihan kita belanja di mana, pilihan merek make up, pilihan skincare yang kita pakai, pilihan sekolah anak, dan pilihan perayaan ulang tahun anak. Satu lagi, pilihan nongkrong di mana. Itu akan ditentukan oleh bagaimana kita menentukan standar hidup kita. Kalau kamu punya kemampuan, gak masalah untuk hidup mewah. Tapi jangan sampai yang gak mampu gini. Jangan sampai gaya hidup kita melebihi kemampuan kita. Dan akhirnya kita menghalalkan segala cara dengan cara berhutang, mencuri, korupsi, atau menipu. Ayo belajar mencukupkan diri dengan apa yang bisa kita nikmati. Filipi 4 ayat 11 bilang gini, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Cukupkan diri dengan apa yang bisa kita nikmati hari ini. Jangan sampai kita tidak mampu memaksakan diri. Jangan sampai kita kemakan gengsi. Untuk apa punya rumah mewah, mobil mewah, tapi makan harus ngirit. Karena sisa uang, sisa sedikit. Jangan pernah pakai ukuran cukup orang lain. Di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku percaya Tuhan itu setia, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesusah-susahnya kita, aku percaya kita masih bisa makan, masih bisa tidur, dan Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita. Itu janji firman Tuhan. Asalkan kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Seringkali kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita merasa tidak diberkati karena kita jadi hamba uang. Kita tidak bisa belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Ayo, hari ini kita syukuri apa yang Tuhan kasih. Tampakmu lebih penting dari tampakmu. Nikmati semua proses hidup. Buat apa jadi orang kaya atau kelihatan kaya tapi tidak berguna bagi orang lain? Kita mungkin gak kaya raya. Mungkin kita gak punya gaya hidup yang mewah. Tapi mari kita syukuri hidup ini. Karunia memiliki dan menikmati hidup itu
berasal dari Allah. Toh kita hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang bisa kita nikmati hari ini, syukuri saja. Mari belajar mengucap syukur dengan keadaanmu hari ini. Nikmati apa yang sudah Tuhan beri. Sekali lagi, hidup yang diberkati adalah hidup yang mempunyai kuasa untuk menikmati, bukan seberapa banyak yang kita miliki. Jangan sampai gaya hidup kita membuat kita susah sendiri. Tuhan memberkati.